Sebelumnya mau minta bahasa Indonesia, bahasa Arab, apa bahasa Inggris? Kalau bahasa asing saya takut kalian tidak mengerti, jadi saya menggunakan bahasa Indonesia saja. Kalau bahasa asing saya takut kalian tidak mengerti, jadi saya akan menggunakan bahasa Indonesia ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ahsanil khalqillah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa mawalah. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para alim, para ulama, al-akhos, pengasuh Pondok Pesantren Banyuayu, yakni Kiai Haji Muhammad Nawawi Abdul Muin, serta wakil pengasuh Pondok Pesantren Banyuayu, Lora Haji Muhammad Ghafal Ar-Razi, serta Lora Fatihur Rahman selaku Majelis Keluarga Pondok Pesantren Banyuayu, alladzina sami'na wa ta'na wa azzamna. Jajaran pengurus harian Pondok Pesantren Banyuayu yang saya takwimi dan saya taati, serta rekan-rekan santri Pondok Pesantren Banyuayu yang saya sayangi tapi tidak saya cintai. Jika saya bertanya, Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan nikmat dan taufiknya kepada kita sehingga kita dapat bermujalasah di tempat yang insya Allah penuh dengan barokah ini. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan keharibaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengakis kita minal zulumat ilan nur. Para mustami'in dan para mustami'at yang dirahmati Allah, jika saya bertanya kepada setiap satu persatu dari kalian, tujuan kalian datang ke Pondok Pesantren Banyuayu ini pasti hanya satu, yaitu untuk menuntut ilmu. Ini dapat dibuktikan ketika kalian pertama berangkat ke sini, kalian pasti niatnya nawaitu ta'allumah li izalatil jahli wa li ihya'i syari'ah fardhan lillahi ta'ala. Pasti. Kalau ada yang tidak niat, nanti kalau sudah balik ke pondok lagi niat ya. Nah, kenapa kalian disuruh oleh orang tua kalian atau minat kalian sendiri untuk menuntut ilmu? Karena menuntut ilmu hukumnya wajib. Hukumnya menuntut ilmu itu wajib. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Utlubul ilmah walau bisin." Tuntutlah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina. Ilmu itu merupakan sesuatu yang sangat penting bagi diri kita. Karena apa? Karena ilmu itu ibarat sebuah jembatan yang bisa mengantarkan kita terhadap apa yang kita tuju. Seperti yang Rasulullah pernah sampaikan dalam sebuah hadis, "Man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man aradal akhirata fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi." Barang siapa yang menginginkan dunia, maka harus dengan ilmu. Barang siapa yang menginginkan akhirat, maka juga harus dengan ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan keduanya, maka juga harus dengan ilmu. Lalu apa kelebihannya orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu? Kok oleh Allah sampai diperintahkan untuk mencari ilmu? Orang yang mencari ilmu itu memiliki banyak kelebihan daripada orang yang tidak memiliki ilmu. Hal ini dapat dilihat dalam sebuah ayat suci dalam kitab suci Al-Qur'an, tepatnya surat Al-Mujadalah ayat 11. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan meninggikan derajatnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang memiliki ilmu.
Derajat orang yang memiliki ilmu akan ditinggikan oleh Allah derajat. Berapa derajatnya? Dalam kitab diterangkan banyak sekali ya. Ada yang mengatakan 100 derajat, 700 derajat, dan setiap satu derajat seperti masirotah ma baina sama wal arud, seperti perjalanan antara bumi dan langit. Subhanallah. Bukan cuma itu, juga dijelaskan bahwa innal malaikatah lawada ajnihatahu li talibil ilmi ridaan bima yasna'u. Malaikat membentangkan kedua sayapnya karena untuk orang yang mencari ilmu, karena ridho atas apa yang kita kerjakan. Makanya kalau ada santri Banyuayu yang berangkat ke sekolah tidak pakai sandal, itu bukan tidak pakai sandal ya, tapi itu lewat di atas sayapnya malaikat. Seperti itu. Kalau mau kelihatan, kalian juga harus jadi malaikat. Lalu bagaimana caranya kita untuk mendapatkan ilmu? Ada yang tahu cara untuk mendapatkan ilmu? Dalam sebuah kitab legendaris Ta'limul Muta'allim dijelaskan. Di sana terdapat 2 bait. Ala la tanalul ilmah illa bisittatin sa'umbikah bimajmu'iha bibayanin dakaun wa hirsun wastibarun wa bulghatun wa irsyadu ustadin wa tulu zamanin. Kalian tidak akan pernah mendapatkan ilmu yang bermanfaat kecuali dengan 6 cara. Yang pertama, dakaun. Kita harus cerdas. Tahu apa itu cerdas? Cerdas di sini bukan berarti kita harus memiliki IQ yang tinggi. Tidak perlu. IQ pas-pasan sudah bisa, asalkan dia bisa menyerap ilmu pelajaran. Yang kedua, harus sungguh-sungguh. Dalam menuntut ilmu kita harus sungguh-sungguh, jangan main-main. Yang ketiga, kita harus sabar. Yang keempat, kita harus punya biaya. Gak ada ilmu yang gratisan. Yang kelima, kita harus menggunakan petunjuk guru. Dan yang keenam, kita harus menuntut ilmu dalam jangka waktu yang panjang. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Jika ada yang lebih, mohon dikurangi sendiri. Jika ada yang kurang, mohon ditambah sendiri. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.